Di sebuah desa terpencil di pegunungan yang megah, kehidupan berjalan selaras dengan alam. Kabut pagi turun menyelimuti lembah, sementara suara hewan ternak menggema di kejauhan. Kali ini Kepo mengajak kalian melihat kehidupan masyarakat di pedesaan Altai, Rusia. Ambil posisi ternyaman kalian untuk menikmati perjalanan ini. Di kaki pegunungan Altai, Rusia, terbentang desa-desa kecil. Suasana desa begitu damai, diiringi kicauan burung dan suara dedaunan yang bergoyang pelan, seolah alam berbisik menenangkan jiwa. Alam di sini liar, sekaligus indah. Pegunungan menjulang dengan puncak-puncaknya yang tertutup salju hampir sepanjang tahun. Sungai-sungai deras mengalir dari gletser, membawa air jernih yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Republik Altai terletak di jantung Asia, di sebuah kawasan pegunungan yang megah dan masih menyimpan kesan liar yang murni. Wilayah ini berada di bagian selatan Rusia, tepat di titik pertemuan 4 negara besar, Rusia, Mongolia, Tiongkok, dan Kazakhstan. Letaknya menjadikan Altai sebagai jembatan alami antara padang rumput Asia Tengah dan taiga Siberia yang lebat. Bentang alamnya berupa barisan pegunungan menjulang dengan puncak bersalju, lembah hijau subur, hingga sungai yang deras. Keindahan itu berpadu dengan letak geografisnya yang unik, membuat Altai dijuluki atap Siberia. Dari sini, aliran sungai-sungai besar mengalir ke berbagai penjuru, sementara jalur-jalur kuno perdagangan dan migrasi pernah melintasinya, menjadikan desa-desa di sini menyimpan jejak sejarah panjang. Posisi geografis yang berada di persilangan berbagai peradaban dan ekosistem membuat Republik Altai bukan hanya sekadar wilayah administratif Rusia, tetapi juga sebuah titik temu alam dan manusia yang penuh pesona. Di musim panas, padang rumput hijau terhampar luas dipenuhi bunga liar dan menjadi tempat merumput kuda, sapi, serta domba milik penduduk desa. Namun di musim dingin, suhu bisa turun hingga puluhan derajat di bawah nol, membuat kehidupan seakan terhenti dalam dingin yang membeku. Masyarakat Altai hidup dalam harmoni dengan alam, meski harus berjuang keras untuk bertahan. Mereka masih memelihara tradisi leluhur, berladang dalam skala kecil, menggembalakan ternak, serta berburu dan memancing ketika persediaan pangan menipis. Поехали. Видно? Так, выдергиваем.
Rumah-rumah kayu mereka dibangun sederhana, namun kuat menghadapi terpaan angin dan salju. Di dalam rumah, tungku kayu selalu menyala, menjadi pusat kehangatan dan tempat keluarga berkumpul. Ketergantungan terhadap alam terlihat dalam keseharian mereka. Kayu dari hutan menjadi bahan bakar utama. Sungai menyediakan ikan, sementara hutan memberi buah apel dan pir liar. Di lereng Altai banyak ditumbuhi pohon apel liar, yang masih dapat ditemukan hingga hari ini. Buahnya beraneka rupa, ada yang kecil, ada pula yang besar. Pohon inilah yang oleh para ilmuwan dianggap sebagai nenek moyang dari hampir semua jenis apel yang kini kita makan di seluruh dunia. Ribuan tahun lalu, manusia yang hidup di sekitar Altai dan jalur perdagangan Asia Tengah mulai membawa biji dan bibit apel ini. Bersama para pedagang dan penjelajah, buah apel ikut mengembara mengikuti jalur sutra, hingga akhirnya menyeberang ke Persia, Kaukasus, lalu ke Eropa. Dari sanalah apel berkembang menjadi ratusan varietas yang kita kenal sekarang. Tak hanya apel, Altai juga menyimpan kekayaan lain seperti pir liar. Pohon-pohon pir liar tumbuh di hutan. Sama seperti apel, pir ini juga ikut terbawa dalam perjalanan panjang manusia dari Asia Tengah menuju dunia Barat dan Timur. Keanekaragaman hayati Altai membuat kawasan ini sering disebut kebun buah asli dunia. Alamnya yang masih liar telah melestarikan genetik pohon apel dan pir yang menjadi dasar pembiakan modern. Altai bukan hanya pegunungan yang indah, melainkan juga tanah kelahiran apel dan pir liar, dua buah yang kini mendunia. Dari hutan liar di Asia Tengah, buah-buah itu menempuh perjalanan panjang melintasi budaya, bangsa, dan zaman, hingga akhirnya hadir di meja makan kita hari ini. Di desa-desa terpencil di pegunungan Altai, kehidupan berjalan dengan ritme yang lambat namun penuh makna. Alamnya menuntut warga untuk mandiri. Setiap rumah tangga memiliki hewan ternak, sapi, kambing, kuda, hingga domba yang bukan sekadar peliharaan, melainkan sumber kehidupan. Masyarakat mengolah susu segar menjadi keju dan yogurt tradisional, sedangkan dagingnya dikeringkan untuk persediaan musim dingin. Di tengah bentang alam yang megah, dengan hutan lebat, sungai jernih, dan pegunungan bersalju sebagai latar, masyarakat Altai membangun harmoni antara manusia, hewan, dan alam. Mereka tahu betul bahwa musim dingin panjang bisa datang tiba-tiba, sehingga persiapan makanan, kayu bakar, dan perbekalan selalu menjadi bagian dari rutinitas harian. Kesederhanaan di desa Altai bukanlah keterbatasan, melainkan cara hidup yang mendekatkan manusia dengan alam dan sesama. Папа там с бабушкой, да, и картошку полит. Моя школа, моя. Sebuah pengingat
bahwa kebahagiaan dan kedamaian terkadang lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari balik kabut pagi yang menyelimuti lembah, hingga suara gemericik sungai yang menemani langkah, dari langit biru yang membentang luas, hingga padang rumput yang berbisik lembut di bawah angin, lahirlah rasa tenang yang menyejukkan jiwa. Hidup di desa Altai bukanlah tentang mengejar kemewahan, melainkan tentang menemukan keseimbangan. Bagi mereka, ketenangan lahir dari hubungan erat dengan alam, dari tradisi yang dijaga turun-temurun, dan dari rasa syukur yang sederhana, mampu bertahan, mampu hidup, dan tetap menyatu dengan tanah yang mereka cintai. Ага, одна, совсем одна. Meski terpencil, masyarakat Altai memiliki ikatan sosial yang kuat. Setiap keluarga saling membantu, baik saat membangun rumah, panen, maupun menjaga ternak dari serangan serigala. Nilai kebersamaan ini menjadi fondasi utama mereka untuk bertahan di tengah kerasnya alam. Kehidupan di desa-desa Altai adalah potret keseimbangan antara perjuangan dan ketenangan. Di satu sisi, mereka menghadapi dingin ekstrim di musim dingin, keterbatasan teknologi, dan medan yang berat. Namun di sisi lain, mereka hidup dengan kedekatan mendalam terhadap alam, jauh dari hiruk-pikuk kota, dalam kesederhanaan yang penuh makna. Masyarakat di desa Altai, Rusia, hidup dalam suasana yang penuh kecukupan. Semua kebutuhan sehari-hari seakan telah disediakan langsung oleh alam. Dari ternak yang sehat yang menjadi sumber daging, susu, dan bahan pangan, hingga buah serta sayur yang tumbuh melimpah di tanah subur pegunungan. Mereka tidak pernah merasa kekurangan, sebab keseimbangan antara manusia dan alam masih terjaga dengan baik. Hidup sederhana bukanlah keterbatasan bagi mereka, melainkan sebuah kekuatan. Di tengah derasnya arus modernisasi dunia, kesederhanaan yang dijalani masyarakat desa Altai justru menghadirkan rasa cukup dan tenang. Mereka menikmati apa yang ada tanpa terbebani oleh ambisi berlebih. Bagi mereka, rumah kayu yang hangat, api unggun yang menyala di musim dingin, serta kebersamaan dengan keluarga dan tetangga adalah harta yang tak ternilai. Alam bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sahabat yang memberi pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Di zaman sekarang, ketika banyak orang mengejar kemewahan tanpa henti, kehidupan masyarakat desa Altai menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali hadir dalam kesederhanaan.
Merasa cukup atas apa yang ada adalah sebuah berkah, dan itulah yang membuat hidup mereka begitu damai dan penuh makna.